Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama sebuah karya yang ditulis oleh nama besar di dalam dunia ilmu, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita berada di penghujung bab ini, dan sebelum kita masuk ke bab yang baru, dan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa salah satu kesimpulan dari bab ini adalah al-wafa, kesetiaan, komitmen dalam memenuhi perjanjian, loyalitas, itu semua adalah akhlak yang mulia dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang egois, oportunis secara negatif, atau menjadi pribadi yang kutu loncat karena kepentingan dan interest pribadi dunia. Kalau butuh mendekat, kalau nggak butuh menghilang. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat istri beliau. Walaupun istri beliau telah wafat, tapi beliau tetap menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat istri beliau. Dan beliau juga mengatakan, inna abaral bir, sesungguhnya sebaik-baik bakti kepada orang tua adalah melanjutkan atau merajut hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayah dan ibu kita. Dalam riwayat ketika beliau sudah wafat. Jadi itu menunjukkan bagaimana kualitas kesetiaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya diucapkan tapi dipraktekkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, sampai walaupun orangnya telah wafat, orangnya tidak ada, orangnya tidak bisa mengucapkan terima kasih, orangnya tidak bisa mengucapkan jazakallah khairan, orangnya tidak bisa memberikan feedback positif, membalas kebaikan, Nabi SAW tetap berbuat baik karena kesetiaan beliau, dan mengajarkan kita untuk terus menyambung dan berbuat baik. Kalau ketika orangnya sudah wafat saja kita diperintahkan tetap menjaga hubungan, lalu bagaimana ketika orangnya masih hidup? Maka ini sangat kontras dengan yang terjadi di tengah-tengah sebagian pihak yang jauh dari agama. Yang jangankan orangnya sudah wafat, orang-orang yang masih hidup aja ribut gitu. Orangnya masih hidup aja pecah, kurang ajar, kacang lupa pada kulitnya, senyumnya kalau lagi butuh aja, dan lain-lain. Dan itu tidak selaras dengan ajaran Rasulullah SAW, dan semoga Allah memperbaiki sikap dan karakter kita.
Adapun kesimpulan yang berikutnya pada kesempatan kali ini, kata para ulama, tad'imul al-alaqatil ijtimaiyah. Bagaimana Islam itu hadir untuk memperkuat hubungan sosial, hubungan horizontal di antara masyarakat, di antara umat, mulai dari skup terkecil yaitu keluarga, rumah tangga, dan keluarga besar. Lam ya'murna Rasulullah SAW bisilatil arhami wahdiha. Lam ya'murna Rasulullah SAW bisilatil arhami wahdiha, bal aydan harasa ala silatil asdiqa wa man tarbituna bihim alaqatun wa thiqat taqumu ala ta'akhi fillah. Jadi Allah dan Rasulnya bukan hanya memerintahkan kita menyambung tali silaturahim, tapi juga Nabi SAW punya semangat untuk menyambung hubungan pertemanan, persahabatan, dan setiap pihak yang ada kaitannya dengan mereka. Itu tadi sahabat ayah, sahabat ibu, sahabat istri, dan dibangun di atas ta'akhi fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdadu ahammiyatu hadhihi silah idza kanat tata'allaqu bi asdiqa'il aba'i wal ummahat. Dan urgensi hal ini semakin bertambah jika ini berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan ayah dan ibu kita. Sebagaimana penekanan Nabi SAW, inna abarral bir an yasila rajulu ahla wudi abih. Sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah ketika seseorang menyambung dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya dan ibunya. Dan bagaimana praktek Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bagaimana beliau menghormati salah satu Arab atau orang Arabi atau Arab pedalaman, dan alasannya adalah inna abaha hadza kana wuddan li Umar bin Khattab, karena ayah orang ini adalah sahabat ayah saya, ayah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi bukan orang itu sahabatan, tapi ayahnya sahabatan dengan ayah saya. Jadi ini anak dengan anak. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bis salati alaihima wal istighfari lahuma wa ikram sadiqihima. Jadi berbakti kepada orang tua dengan mendoakan mereka. Dalam riwayat mengerjakan salat jenazah ketika mereka wafat, lalu dan mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka, dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, bayangkan kalau misalnya kita semua mengamalkan sunnah ini, sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam ini, betapa solidnya hubungan sosial kita, betapa eratnya hubungan horizontal di antara kita, gimana dalamnya keguyuban di antara kita, di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi kerenggangan dan sifat individualis di masyarakat itu sebenarnya semata-mata karena kita nggak mengamalkan sunnah Nabi kita SAW. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kalau kita mengamalkan ini adalah hal yang sangat indah dan sangat solid, dan dampaknya luar biasa. Dan inilah yang dibawa oleh, atau yang menjadi salah satu visi dari agama kita, mensolidkan hubungan horizontal di antara masyarakat, bukan memecah belah.
bukan tampil eksklusif dengan bentuk kesengajaan, dan memang nggak mau berinteraksi dengan yang lain tanpa ada uzur syar'i, bukan karena keterbatasan atau bukan karena kemampuan, tapi menganggap diri paling hebat, paling ini, paling suci, atau itu tadi, atau sifat egois, sifat oportunis, sifat kutu loncat sesuai dengan kepentingan berada, dan kepentingan itu kepentingan dunia. Maka ini yang perlu kita renungkan, bagaimana Allah dan Rasulnya SAW menekankan itu, bukan hanya berbakti kepada orang tua, tapi sahabat dan teman orang tua, bukan hanya berbakti kepada guru, tapi sahabat dan teman guru kita, bukan hanya baik dengan istri, tapi sahabat-sahabat istri, bukan hanya baik dengan kakak dan adik, tapi juga sahabat-sahabat kakak dan adik kita, dan bukan hanya baik dengan keluarga besar, tapi orang-orang yang punya hubungan baik dengan keluarga besar kita. Itu kalau itu semua dijalankan, kita akan sangat-sangat solid. Dan bukan hanya berbuat baik dengan sahabat, tapi sahabat dari sahabat kita. Bayangkan, itu kan menekan angka konflik yang sangat besar, hadirin. Menekan potensi konflik atau perpecahan atau kerenggangan, paling nggak kerenggangan. Jadi menekan dengan sangat signifikan kalau kita benar-benar amalkan itu. Hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita coba amalkan dan list satu-satu dan evaluasi, sudahkah kita mengamalkan bab ini, sejauh mana itu tadi kita birrul walidain, lalu baik dengan sahabat-sahabat orang tua, lalu kita list lagi bagaimana hubungan kita dengan guru kita, lalu sahabat-sahabat guru kita, lalu bagaimana dengan pasangan istri kita, lalu sahabat-sahabat beliau, lalu kakak, adik, atau saudara dalam keluarga, lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat mereka. Karena seringkali di masyarakat kita kan sahabat dari kakak kita atau sahabat dari adik kita suka nimbrung di acara keluarga kita, datang gitu loh. Nah, itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Terus kita anggap udah kayak keluarga sendiri gitu loh. Jadi dia bukan hanya baik, punya hubungan baik dengan kakak atau adik kita, dia punya hubungan baik dengan kita, orang tua gitu loh. Sama ayah ibu kita dia udah dianggap kayak anak gitu loh. Nah, itu kultur kita sebenarnya itu, hadirin. Lalu gimana dengan sahabat dari sahabat kita? Jadi kayak di pergaulan, nanti gue kenalin deh sama sahabat gue di kantor. Nah, itu ketika kita demikian, atau lo harus ketemu sama sahabat gue waktu gue kuliah dulu di kota A gitu loh. Setelah kita pisah pada saat kuliah, dia sekolah di luar, overseas, kita di belahan dunia yang lain. Lo begitu ketemu, dan lo harus ketemu sama sahabat gue yang satu ini. Gue selama kuliah tuh dekat banget sama dia. Nah, ketika kita ditawarkan demikian, jangan ditolak. Aduh, gue gak ada waktu, gue sibuk. Oh, gak enak, lo kan tau gue introvert dan gitu. Udah ketemu aja dan berbuat baik aja, karena itu sahabat dari sahabat kita. Dan jangan justru menunjukkan sifat kekanak-kanakan, jealous lah, cemburu lah, posesif lah sama sahabat sendiri. Dan ini bukan konsep kita, bukan konsep Islam. Jadi hadirin Allah muliakan, lagi-lagi Islam hadir untuk memperkuat hubungan horizontal. Islam hadir untuk memperkuat hubungan di antara masyarakat. Islam hadir untuk mempersolid hubungan keluarga,
Islam hadir untuk memperkuat hubungan pertemanan. Islam hadir untuk memperkuat hubungan persahabatan. Islam hadir untuk memperkuat hubungan rumah tangga. Itu hal yang sangat penting. Lihat bagaimana seorang itu orang tua nggak terharu atau nggak bahagia ketika melihat anaknya menghormati sahabat-sahabatnya, bukan karena lebih baik sama orang di luar, tapi orang tua tahu anakku itu baik sama sahabatku karena baktinya kepada aku, gitu loh. Itu loyalitas yang luar biasa. Bagaimana terharunya istri misalnya ketika istri melihat suaminya baik dengan sahabat-sahabatnya hanya karena mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu kesetiaannya dengan dia, dan pasti dia akan lebih dijaga lagi kalau sahabatnya saja diperhatikan. Lalu bagaimana hubungan persahabatan itu akan solid ketika misalnya sahabat dari sahabat kita ada kesulitan, terus sahabat kita hubungi kita, lo bisa bantu dia nggak, gitu loh. Itu lo kan tahu dia sahabat gue dan dia lagi kesusahan, terus kita bilang tenang aja bro, sahabat lo sahabat gue juga, atur aja bicara sama staff gue nanti bla 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 bla, gitu, dengan cara yang halal, syafaat yang dihalalkan, isfa'u tu'jaru kata Nabi, memberikanlah syafaat nanti engkau akan dapat pahala. Gimana perasaan sahabat kita itu? Jadi nilai-nilai luhur di dalam hubungan masyarakat, hubungan horizontal, hubungan pertemanan, persahabatan ini yang harus kita bangun, harus kita tumbuhkan. Kalau kita benar-benar ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, ingin menjadi umat Rasulullah SAW, karena begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hidup, lalu begitulah para tabi'in hidup, begitulah para tabi'ut tabi'in hidup, begitulah para ulama dan a'immah kita hidup. Dan sebenarnya ini sesuai sekali dengan karakter orang Indonesia, hadirin. Kita tahu bahwa masyarakat kita sangat dikenal dengan keguyubannya, kebersamaannya, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat kita. Dan ini kayak botol sama tutup, udah cocok udah. Jadi nggak ada perlu dievaluasi lagi kalau misalnya justru karena kajian jadi memusuhi masyarakat, lalu memecah belah tanpa sebab yang jelas dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, orang yang kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu berusaha mempererat dan berusaha menjaga kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, bukan membuka, apalagi memperbesar potensi konflik atau ribut atau kesenjangan atau permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak sesuai sekali lagi dengan ayat dan hadis Nabi kita SAW dan bab-bab yang ditulis dan dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka pada saat mereka mendidik umat. Setelah ngaji jauh dari orang tua misalnya, setelah belajar nggak peduli sama kakak dan adik kandungnya, setelah belajar nggak baik sama keluarga, setelah ngaji jadi renggang hubungan rumah tangga dan lebih sibuk di luar. Sibuk di luar nggak ada masalah dia, tapi bagaimana kita menunaikan hak setiap pihak. Dan seringkali
masalah yang dihadapi oleh sebagian yang belajar, yang ngaji atau yang hijrah bahasa sekarang, itu bukan karena keluarganya jahat atau orang lingkungannya jahat, tapi karena kurang cantiknya dalam mengamalkan ilmu dan dalam menjaga keselarasan antara ilmu dan amal. Khususnya di Indonesia ya, kita tuh diberikan taufik dan diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hidup di negara yang begitu guyup dalam hubungan masyarakat, dengan plus minus tentu saja, nggak ada yang sempurna. Tapi dibanding negeri-negeri lain, khususnya bagi sebagian kita yang sudah melihat dunia, kita harus banyak-banyak bersyukur hadirin. Keramahan orang kita itu luar biasa. Keguyuban itu bagus, hubungan sosial itu bisa diandalkan, keakraban. Terus makanya kan kedermawanan, bahkan dalam beberapa survei orang Indonesia salah satu yang terbaik dalam masalah kedermawanan, kalau nggak dikatakan yang terbaik, yang menempati ranking pertama. Jadi kalau nggak yang terbaik, di antara yang terbaik gitu lah. Terus masyarakat yang mudah memaafkan gitu loh. Orang Indonesia kan begitu. Jadi ini kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Ini anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga bersama-sama. Bagaimana kebersamaan di masyarakat itu terjaga, dan justru kita gunakan ilmu kita untuk menjaga hal tersebut. Kita gunakan ilmu kita untuk menjaga hubungan di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah tujuan dari kehadiran agama kita secara horizontal dan secara sosial. Maka marilah kita renungkan hal ini dan tanya kepada diri kita, sudah berapa persen kita amalkan bab ini, dan kalau belum, segera amalkan list sahabat-sahabat atau orang-orang yang dicintai oleh orang-orang terdekat kita, lalu berbuat baik dengan mereka, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga kita mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan status kita sebagai pengikut Rasulullah semakin terbukti, karena ini salah satu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini menunjukkan kecintaan seseorang dengan Rabbnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.